Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro, kabar lu bro Ensis nih hari? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, bagi lu yang menjalankan ibadah puasa ya, gue sama teman-teman Super Semar Love Podcast di sini ya, ngasih semangat ya. Jaga kesehatan biar puasa lu lancar. Oke ya. Oke. Seperti biasa bro Ensis, nggak pakai panjang kayak lebar ya, kita langsung aja nih sesuai judul konten kali ini ya. Udah naik no, emang bisa bro tanah ditelantarkan jadi milik negara. Nah udah naik ke judulnya bro Ensis ya. No, emang bisa bro tanah ditelantarkan jadi milik negara. Oke, dan seperti biasa pasti pertanyaan lu, dari mana nih judul konten? Dari pertanyaan lu yang masuk bro Ensis ya. Karena lolos seleksi, gue sama teman-teman Super Semar Love Podcast di sini, makanya kita naikin jadi konten. Oke ya, gue bacain aja, nggak panjang kayak lebar Bu Ensis. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu semua di sana tim Super Semar Love Podcast, terima kasih ya kalau udah naik jadi konten. Nah, udah naik jadi konten ya. Nama dia gue nggak sebut Bu Ensis, seperti biasa menyangkut privasi dia ya. Oke, gue bacain aja nggak panjang kayak lebar ya, ntar lu mulai bete lagi ya. Gue mau nanya nih, apakah benar sih jika gue punya hak milik atas tanah atau izin usaha untuk memakai tanah, tapi tanah tersebut tidak gue pakai sudah sekian lama, nah maka tanah tersebut akan diambil oleh negara? Apa iya benar kayak gitu? Tolong dong pencerahannya. Sebelumnya terima kasih ya buat lu semua di sana Super Semar Love Podcast team. Sama-sama ya kan. Gue baca lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobo beliau di bulan apa Ensis. Oke. Sesuai dengan judul konten ya, Bro. Khususnya lu Bro yang ngirim pertanyaan dan juga Bro Ensis yang lain ya, yang mungkin punya permasalahan yang sama seperti si Bro yang ngirim pertanyaan ini ya, makanya naik judul konten tuh. Emang bisa Bro tanah ditelantarkan jadi milik negara ya? Pertanyaan tadi udah gue bacain Bro Ensis ya. Oke, kita mulai ulasan lengkapnya. Jadi gini, buat lu khususnya Bro ya yang udah ngirim pertanyaan, sesuai pertanyaan lu, penertiban kawasan dan tanah telantar sesungguhnya tuh telah diatur tuh Bro ya, Bro Ensis ya, dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar ya, PP 20 2021. Nah, kawasan telantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsensi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan atau tidak dipergunakan ya, dan atau tidak dimanfaatkan. Nah, sedangkan tanah telantar adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan ya, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara. Nah, setiap pemegang izin atau konsensi perizinan ya, seperti lu nih Bro mungkin ya yang ini pertanyaan ya, itu berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin konsensi perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Nah, kewajiban serupa juga berlaku nih bagi setiap pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah. Nah, oke ya, gue sambung nih. Jadi untuk objek penertiban kawasan dan tanah telantar ya, apabila kawasan non kawasan hutan yang belum didekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsensi ya, atau perizinan berusaha sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan, maka kawasan tersebut menjadi objek penertiban kawasan telantar Bro. Nah, objek penertiban kawasan telantar itu meliputi ya, ada beberapa nih gue bacain nih. Kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan atau pemukiman skala besar atau terpadu, atau kawasan lain yang pengusahaannya, penggunaan dan atau pemanfaatannya didasarkan pada izin konsensi perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Nah, sedangkan bagi tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan nih, seperti mungkin kasus yang lu kirim pertanyaan nih Bro ya, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara, maka menjadi objek penertiban tanah telantar. Nah, objek penertiban tanah telantar itu meliputi tanah ya. Satu, gue baca ini. Hak milik jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan. B. Dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak atau fungsi sosial hak atas tanah. Tidak terpenuhi baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Nah, yang berikutnya nih. Hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak
tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Nah, yang ketiga nih ya, hak guna usaha nih, khususnya bro yang begini pertanyaan ya. Jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkan hak dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah. Namun ada pengecualian nih bro, khusus lu nih bro yang mengirim pertanyaan ya, dan juga bro Edsis ya mungkin mengalami hal yang sama ya. Nah, pengecualian objek penertiban tanah telantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat, hukum adat dan yang jadi aset bank tanah. Nah, proses penetapan kawasan dan tanah telantar nih ya, sebelum menetapkan status telantar terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar ya. Nah, inventarisasi kawasan terindikasi telantar itu dilaksanakan oleh pimpinan instansi ini bro, yaitu pimpinan lembaga negara, kementerian lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota yang menerbitkan izin konsensi atau perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya. Nah, dari laporan atau informasi pemegang izin atau konsensi perizinan berusaha instansi itu sendiri dan atau masyarakat. Nah, sementara itu inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh kantor pertanahan dan laporan atau informasi ya. Pemegang hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah, terus hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kantor wilayah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Nah, terus juga kementerian lembaga, pemerintahan daerah dan atau masyarakat. Nah, selanjutnya dilakukan penertiban kawasan tuh dan tanah telantar dengan tahapan evaluasi kawasan dan tanah telantar, peringatan kawasan dan tanah telantar dan penetapan kawasan dan tanah telantar. Nah, dalam hal evaluasi itu ya, Bu Edsis ya, itu diketahui sengaja tidak mengusahakan tuh biasanya, tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan. Nah, izin konsensi perizinan berusaha dan atau kawasan pimpinan instansi menyampaikan tuh biasanya pemberitahuan ke pemegang terkait dalam jangka waktu paling lama 180 kalender sejak tanggal diterbitkan pemberitahuan ya, kalau lu terantarin tuh ya. Nah, jika pemberitahuan tetap tidak diusahakan hingga jangka waktu di atas berakhir tuh, yang bersangkutan akan diberi peringatan tertulis, lu nih maksudnya ya, yang punya hak ya, hingga 3 kali. Jika sampai peringatan tertulis ketiga juga tak dilaksanakan, barulah pimpinan instansi menetapkan sebagai kawasan telantar. Nah, pada dasarnya proses pemberitahuan dan pemberian peringatan ya, itu tertulis hingga 3 kali itu bro, khususnya bro yang mengirim pertanyaan ya, juga berlaku bagi tanah terindikasi telantar. Nah, jika dari hasil evaluasi diketahui pemegang hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah sengaja tidak mengusahakan ya, atau lu masih telantarin nih, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan dan atau tidak memelihara tanahnya, maka pemegang hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, maka kepala kantor wilayah dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja mengusulkan tuh dia biasanya penetapan tanah telantar ke Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Nah, ini ada akibat hukumnya juga nih bro ya. Nah, akibat hukum kawasan dan tanah telantar. Adapun setelah ditetapkan sebagai kawasan telantar, penetapan biasanya itu membuat juga tuh ya, pencabutan izin konsensi perizinan berusaha dan atau penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, sedangkan untuk tanah telantar dalam penetapannya dimuat juga tuh ya, ada beberapa hal nih gue bacain. Apabila tanah telantar berupa tanah hak atau tanah pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan, atau juga putusnya hubungan hukum dan penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, yang B-nya nih, apabila tanah telantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, nah ya, ini ada beberapa pokok nih, gue bacain lagi ya. 1. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan. 2. Putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau hak pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan. 3. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan. Dan yang keempat, perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan. Nah, yang berikutnya ya. Nah, apabila tanah telantar merupakan tanah dengan dasar penguasaan atas tanah, nah pemutusan hubungan hukum dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah dan penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, jadi sehingga gini ya, bener nih, jika lu memiliki hak atau izin usaha atas tanah atau kawasan namun tidak digunakan atau diusahakan, dimanfaatkan, dirawat sebagaimana mestinya, maka
tanah kawasan itu dapat ditetapkan sebagai tanah kawasan terlantar yang kemudian dikuasai langsung oleh negara. Nah, selain itu ya, untuk izin usaha lu tuh akan dicabut dan diputus hubungan hukum antara tanah atau kawasan yang udah lu miliki. Nah, jadi artinya apa bro? Ya, jangan lu telantarin kalau lu dapat hak itu ya, karena ada aturan regulasi yang mengatur itu tuh yang tadi gue bacain. Nah, seperti biasa nih bro ya, sebelum gue akhirin nih untuk lu khususnya bro yang ingin pertanyaan dan naik jadi konten dan juga broadcast lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya, makanya naik nih judul konten kita kali ini ya kan, judulnya emang bisa bro tanah ditelantarkan jadi milik negara? Jawabannya bisa ya, karena ada regulasi yang ngatur itu ya. Untuk konten kali ini nih seperti biasa nih broadcast ya, gue bacain dasar hukumnya ya. Jadi untuk konten kali ini tuh dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar gitu loh bro ya. Dan juga yang lain juga pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 20 2021, pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 1 PP 20 2021, pasal 3 ayat 1 PP 20 2021, pasal 6 PP 20 2021, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 2 PP 20 2021, pasal 7 ayat 3 ayat 4 ayat 5 PP 20 2001 ya, dan juga pasal 8 PP 20 2021, pasal 1 angka 14 junto pasal 9 ayat 1 PP 20 2021, pasal 9 ayat 3 PP 20 2021, pasal 11 ayat 1 dan 3 PP 20 2021, pasal 14 dan pasal 22 ayat 2 PP 20 2021, pasal 15 ayat 5 PP 20 2021 ya, pasal 15 ayat 6 dan pasal 17 PP 20 2021, pasal 20 ayat 1 ya, PP 20 2021, pasal 23 ayat 3 dan 5 dan pasal 25 PP 20 2021, pasal 27 junto pasal 29 PP 20 2021, pasal 20 ayat 2 PP 20 2021, pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 PP 20 2021. Jadi artinya jelas tuh, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan dan juga bro yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya kayak lu nih bro ya, apa tuh ya, sesuai judul konten. Jadi kalau tanah ditelantarkan ya bisa jadi milik negara bro ya, karena ada aturan yang ngatur itu. Oke, nah sebelum gua akhirin nih untuk konten kali ini ya, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan, jadi gini bro, kalau ternyata jawaban dari kita lu kurang pencerahannya kurang greget, lu nggak usah khawatir ya, seperti biasa nih ya, seperti biasa seperti konten-konten sebelumnya ya, gue selalu bilang sama lu, insya Allah nih, jadi kita akan nyambung konten yang berikutnya. Untuk nyambung konten ini dan kita akan adain live streaming insya Allah, dan kita akan hadirkan nanti pakarnya dan juga narsumnya ya. Jadi lu tolong kirim lagi bro yang udah ngirim pertanyaan nih, makanya jadi konten apa, kirim kontak person lo, jadi nanti kita akan adain live streaming diskusi bersama dengan para pakarnya ya, biar apa ya, biar lu lebih pencerahannya lebih greget. Kalau lu ternyata lu merasa nih jawaban dari gue dan teman-teman Super Semua Love Podcast untuk konten kali ini kayaknya kurang gimana gitu ya. Dan juga seperti biasa nih bro and sis, buat lu teman-teman yang baru ketemu channel kita dan nonton konten kita yang ini ya, pasti ada pertanyaan. Gue kalau mengirim pertanyaan seputar perihal masalah hukum seperti bro tadi dan biar bisa naik jadi konten gimana? Kirim kemana? Nah, lu kirim nih ke sini, dia nongol nih, supersemarlofom@gmail.com. Nah, itu email kita tuh, Supersemarlofom Podcast, emailnya itu lu screenshot buruan. Nah, tapi ada syaratnya bro sih, saya mohon maaf. Kalau pertanyaan lu layak kita sajikan ke publik dan kita naikin jadi konten, kita naikin jadi konten. Tapi kalau nggak, mohon maaf ya, kita cuma jawab lewat email gitu loh ya. Oke ya, bro sis, oke. Nggak panjang kayak lebar nih, durasinya mulai kepanjangan nih, takutnya di skip. Nah, biasain ya bro sis, kalau nonton channel kita jangan di skip biar nggak gagal paham ya. Kalau lu yang ngirim pertanyaan, gua rasa kalau lu nungguin lu nggak mungkin skip, tapi takutnya yang lain di skip. Nah, terus juga seperti biasa bro sis, gua juga terima kasih sama teman-teman Super Semua Love Podcast Team di sini ya. Kalau lu yang udah langganan channel kita, dan juga seperti biasa nih ya, kalau yang udah subscribe dan klik lonceng dan dapat notifikasi, jangan lupa di share. Biar apa? Biar bro and sis kita yang lain di sono dapat kebagian ilmunya ya bro and sis. Lu habis kuota dapat pahala lu, masya Allah, gue promo nih ya. Nah, juga seperti biasa bro and sis, gue juga mewakili teman-teman Super Semua Love Podcast di sini ya. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf, karena kita semua di sini manusia biasa ya. Dan juga seperti biasa, lo orang nggak usah khawatir, pasti ada pertanyaan. Lu kalau jawab semua pertanyaan dari mana? Ya udah jelas, kita jawab pertanyaan lu semua sesuai dengan apa? Peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada di negeri ini ya. Jadi nggak menyimpang tuh, masya Allah, insya Allah. Dan kita setiap mau naikin konten juga ya kita seleksi benar-benar insya Allah ya. Dan juga
referensi lainnya itu kita juga ngumpulin sesuai yang akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro and Sis. Nah oke, sebelum gue pamit nih, seperti biasa Bro and Sis, ini kan masih suasana pandemi COVID ya. Jangan lupa ya, prokes pesannya mama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu habis aktivitas dari manapun keluar dan lu pulang ke rumah lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih Bro and Sis ya. Dan jaga pola hidup lu, pola makan lu ya, dan juga olahraga tiap hari. Dan selama bulan Ramadan ini ya jangan lupa kalau lu aktivitas di luar puasa banyakin istighfar ya. Jadi tetap sabar, itu ujian tuh biasanya, masya Allah gue ngomongnya terlalu lebar nih ya. Udah gitu aja. Oke, sebelum gue pamit seperti biasa Bro and Sis, gue selalu mesenin lu dengan pesan kebaikan satu ini, karena gue sama teman-teman di sini tetap ngelakuin itu tiap hari insya Allah. Apa itu udah pada tahu deh pasti insya Allah ya. Kalau yang berlangganan konten kita udah pasti, channel kita udah pasti tahu apa itu. Nah, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Insya Allah Bro and Sis, kalau lu bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin di setiap kegiatan lu, aktivitas keseharian, lu akan terhindar dari semua masalah, bentuk pelanggaran apapun dan masalah hukum lainnya yang bisa menghampiri lu ya. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Oke ya, gue pamit dulu ya. Tetap sehat dan semangat ya, dan juga biar lancar lo semua ya. Gue doain, gue di sini sama teman-teman doain lu ya, dan kita semua di sini juga yang melaksanakan ibadah puasa, semoga kita lancar terus ya sampai puasa terakhir gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.